Banyak yang nanya gue, gimana caranya lu produksi podcast di Opsiana, Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakalan ribet banget. Jawaban gue sih nggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini, dimana gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Konten kreator adalah salah satu pekerjaan yang sampai saat ini masih diidam-idamkan oleh banyak orang. Bahkan jumlah konten kreator bertambah setiap bulannya. Dan bahkan sampai tahun depan di tahun 2023, konten kreator itu masih akan terus naik. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengetahui nih, ada beberapa tren yang diprediksi akan mengubah cara permainan konten kreator. Nah, tren ini gue ambil sumbernya itu dari hasil penelitian Hootsuite, sebuah perusahaan platform manajemen sosial media yang namanya juga cukup terkenal ya. Tren yang dibahas di dalam penelitian atau survei dari Hootsuite ini mencakup hubungan antara konten kreator dengan bisnis. Bisnis di sini mencakup bisnis yang brandnya besar dan juga UMKM atau small business. Ada 3 tren yang dibahas di sini. Tren pertama membahas tentang hubungan antara konten kreator dengan brand besar, kemudian hubungan konten kreator dengan brand bisnis kecil, di mana ada prediksi terjadi penurunan terhadap hubungan konten kreator dengan brand besar. Hal ini dikarenakan brand besar itu tengah mengantisipasi perubahan yang bisa dibilang belum begitu jelas terkait perekonomian makro. Hal ini pun bisa terlihat dari beberapa langkah yang dilakukan oleh brand-brand besar itu, salah satunya PHK yang lagi banyak dilakukan saat ini untuk efisiensi dan memperbanyak cadangan kas perusahaan. Sehingga untuk proses efisiensi ini banyak pihak yang terdampak. Salah satunya itu adalah konten kreator yang memiliki hubungan dengan brand. Akan ada beberapa kemungkinan yang diprediksi bakal terjadi. Pengurangan budget terhadap promosi dengan konten kreator. Bahkan dalam kasus terburuk adanya pemutusan kerja dengan konten kreator. Karena udah jelas ya, karyawan yang kesannya itu aja masih internal perusahaan saja di PHK, apalagi konten kreator yang koneksinya itu hanya sebatas partnership. Tapi bukan berarti brand besar itu tidak menginvestasikan uang mereka atau kas mereka itu ke konten kreator. Ada, tapi mungkin nominalnya itu akan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Intinya sih brand besar akan jauh lebih strategik lah bermain promosi konten kreator ini. Tapi berbeda nih dengan bisnis-bisnis kecil atau UMKM. Akan diprediksi peningkatan hubungan kerjasama antara konten kreator dengan bisnis UMKM. Para bisnis UMKM ini udah mulai berani meng-approach konten kreator untuk mempromosikan produk mereka. Hal ini dibantu juga dengan sistem atau fitur yang dikeluarkan oleh sosial media, yaitu fitur afiliasi, yang tentunya membuat bisnis UMKM itu nggak perlu ngeluarin uang DP dalam jumlah besar di awal, melainkan bermain sistem persentase komisi untuk para konten kreator. Dan sistem ini kan udah berjalan sejak tahun 2020-2021 kan. Tentunya UMKM ini udah mengerti dan menguasai sistem afiliasi ini, lalu juga udah memahami mana konten kreator dengan ROI atau return of investment yang baik buat mereka, sehingga dengan modal yang sudah mereka kumpulkan, mereka bisa go next step dengan konten kreator yang tepat juga. Jadi untuk bisnis UMKM yang saat ini sudah eksis, dia akan terus berkembang. Sedangkan untuk orang-orang yang pengen ngebuat bisnis baru, dia akan dipermudah dengan sistem affiliate yang sampai sekarang masih ada. Gue pun sendiri sebagai konten kreator merasakan bahwa sistem afiliasi ini sangat membantu UMKM. Dari satu buah konten bisa memproduksi penjualan dalam jumlah tertentu untuk setiap produknya. Jadi buat gue sendiri, gue merasa data yang disajikan di sini cukup masuk akal karena gue juga udah mulai merasakan. Next, masuk ke tren kedua, yaitu
perubahan matriks ROI marketing untuk konten kreator. Untuk tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke belakang itu, matriks yang dipakai untuk melihat return of investment itu terhadap konten kreator adalah jumlah sales yang didapatkan dari afiliasi. Hal ini sebenarnya nggak salah karena untuk datanya itu angka yang ditampilkan jauh lebih spesifik, yaitu angka penjualan. Pertanyaannya, apakah investment yang ditaruh untuk marketing konten kreator ini sudah tepat untuk memproyeksikan penjualan? Karena ROI konten kreator ini berhubungan dengan yang namanya sosial media, which is lebih masuk akal jika ROI yang dipakai matriksnya di sini adalah terkait engagement dengan audiens. Sehingga diprediksi di tahun 2023 itu disarankan matriks yang dipakai untuk ROI marketing konten kreator itu adalah engagement audiens terhadap produk mereka. Sehingga dengan begitu si konten kreator pun fokusnya itu udah bukan jualan, melainkan dia fokus untuk meng-engage audiens yang dia punya. Sehingga relasi si konten kreator dengan audiensnya itu semakin kuat, kemudian berimpact kepada brand-brand yang berhubungan dengan si konten kreator tersebut. Dari segi penjualannya pun bisa dibilang pakai sistemnya jadi kayak indirect selling. Lalu masuk ke tren terakhir, di mana tren ini sih nggak berhubungan dengan bisnis ya, tapi terkait dengan strategi konten. Dimana setelah perang sosial media 2 tahun ke belakang di 2020, 2021, bahkan 2022 termasuk, udah mulai kelihatan sebuah pola di mana orang-orang itu menggunakan berbagai platform tertentu dengan tujuan berbeda. Berdasarkan data di sini, untuk entertain orang-orang lebih memilih menggunakan TikTok di peringkat pertama, kemudian disusul oleh Instagram. Kemudian untuk orang-orang yang FOMO di mana mereka ingin terus mengikuti tren, platform yang digunakan di sini adalah Twitter sebagai peringkat pertama, kemudian diikuti oleh Instagram di peringkat kedua. Dari beberapa tujuan di sini bisa terlihat bahwa Instagram itu mengungguli di berbagai bidang dan bisa dibilang menjadi salah satu sosial media yang bisa dibilang memenuhi kriteria semua orang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tapi meskipun Instagram mengungguli, konten kreator di sini di-encourage untuk menguasai beberapa platform tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi tugas yang berat karena mereka harus membuat konten untuk ditaruh di platform tertentu kan. Makanya di sini disarankan untuk menggunakan teknik cross posting, di mana ketika kita membuat sebuah konten itu kemudian diposting di tempat lain. Salah satu metode yang sebenarnya cukup terkenal yang dipopulerkan oleh Gary Vee itu adalah micro content, di mana lu bikin sebuah konten besar, kemudian konten itu dipecah kecil-kecil ditaruh di tempat lain. Tapi berhubung ya, mulai tahun ini itu banyak sosial media yang udah menggunakan vertical video dengan durasi yang bisa dibilang seragam ya, di bawah 1 menit bahkan 1 menitan. Maka konten yang kita buat itu biasanya cukup satu konten vertikal. Nah, tinggal strateginya, isi konten seperti apa yang akan diposting di platform tertentu. Kalau kalian bahas sesuatu yang sifatnya entertain, berarti kalian taruhnya di Instagram dan TikTok. Tapi kalau seandainya isi konten kalian itu sifatnya berupa membahas tren, ya kalian taruhnya di Twitter. Jadi itulah 3 buah tren yang dibahas dari survei yang dilakukan oleh Hootsuite. Menurut teman-teman gimana? Apakah hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh Hootsuite ini relatable dengan kondisi sekarang ini? Bisa dibilang ini nggak perlu menjadi patokan pasti ya. Sekedar knowledge saja udah cukup dan menjadi referensi untuk mengembangkan karir kalian sebagai content creator nantinya. Oke, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di episode tutup 2002 kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you next time di episode lainnya. Bye.